Maini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali bersama saya Naufal bin Muhammad Al-Aidrus, atau yang antum biasa panggil saya Habib Novel, Mas Novel, Bang Novel, Pak Novel, ya macam-macam tuh yang manggil saya dengan sebutan yang lebih nyaman di hatinya. Alhamdulillah pada menjelang zuhur ini, di penghujung waktu duha ini kita bisa bertatap muka kembali ya, ngobrol bersama, insyaallah manfaat. Judulnya Inspirasi Tanpa Henti. Salah judulnya. Bukan Inspirasi Tanpa Henti ya. Optimis tanpa henti. Ya, optimis tanpa henti. Hidup ini memang harus optimis, harus bersemangat. Ya, bersemangat. Orang kalau optimis, bersemangat, dia akan menikmati hidup. Tapi kalau hidupnya nggak bersemangat, ya nggak enak. Ya, nggak enak. Kalau kata orang lentruk, nggak ada semangatnya, lemes, ya, nggak ada semangatnya. Hidup kalau nggak ada semangatnya, ya nggak enak. Sementara hidup cuma sekali dan tak akan berulang kembali. Ya, hidup cuma sekali dan tak akan berulang kembali. Jangan beralasan saya pengangguran, jangan beralasan saya punya penyakit, jangan beralasan saya nggak punya penghasilan, jangan beralasan saya bukan orang pandai, jangan beralasan saya nggak punya. Ikhwani rahimakumullah. Karena di sana ya, di sana di luar kita ada orang-orang yang lebih sakit, ada orang-orang yang lebih nggak punya, ada orang-orang yang lebih nggak berilmu, tapi bersemangat untuk cari ilmu, bersemangat untuk mencari penghasilan, bersemangat untuk menikmati hidup dengan penyakit yang melekat di dirinya. Ya, bahkan ada yang anggota tubuhnya pun tidak seperti yang lain, tidak kemudian menjadi kecil hati, bersemangat, menjadi juara, menjadi orang yang bermanfaat, optimis. Optimis tanpa henti. Apa itu yang membuat kita menjadi lemah? Apa yang membuat kita menjadi ngelentruk ya? Apa yang membuat kita menjadi putus asa, ya, menjadi putus asa? Sebetulnya sederhana, karena merasa nggak mampu, ya, merasa nggak mampu, terus berhenti di situ. Saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya. Jadi sumber putus asa itu karena melihat diri dan merasa nggak punya Tuhan, ya, merasa nggak punya penolong, merasa nggak punya pengayom, merasa nggak punya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena merasa nggak punya Allah ta'ala, merasa nggak punya Tuhan, na'udzubillah min dzalik. Ya, padahal yakin Tuhan itu ada, tapi nggak merasa kalau punya Tuhan. Sehingga dia meyakini jalan sendiri. Saya kalau nggak punya uang ya nggak bisa makan. Saya kalau nggak punya uang saya nggak bisa ini. Saya kalau sakit saya nggak bisa aktivitas. Saya kalau lupa kalau ada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa, Allah maha bisa, Allah maha menolong, Allah maha mampu, Allah maha. Kalau kita bergantung seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya menunjukkan segala sesuatu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah ta'ala nyatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah hanya Allah yang ada, hanya Allah yang esa, Allah itu maha tunggal, Allah itu satu, Allah itu enggak ada duanya, ya, Allah itu enggak ada duanya. Qul huwallahu ahad Allahus samad, hanya Allah tempat harapan, tempat bergantung, tempat bersandar. Jadi bersandar ya hanya kepada Allah. Hanya Allah yang dapat diandalkan. Ya, hanya Allah yang bisa diandalkan. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Hanya Allah. Allahus samad. Ya, qul wallahu Allahus samad. Hanya Allah, nggak ada yang lain. Kalau udah mengerti tempat bergantung adalah Allah, tempat minta pertolongan adalah Allah, dan Allah itu maha mudah
maha mudah memberi, maha mudah mengampuni, ya, maha mudah mengayomi. Allah Ta'ala mengatakan, Udu'uni astajib lakum, minta sama aku, pasti aku jawab panggilan kalian. Siapapun yang manggil sama Allah, dijawab sama Allah Ta'ala panggilannya. Ya, ya Allah, Allah jawab. Masalahnya ini kita nggak mau sabar dan menikmati yang ada kok. Insya Allah akan saya bahas ya. Nah, ini termasuk dari chat-chat yang masuk ini. Ada dari ngechatnya, jangan lupakan saya ya Habibana, Habib Novel. Oh enggak, saya enggak akan pernah melupakan muslim dimanapun berada. Selalu ada dalam doa saya. Ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu selalu ada. Bahkan kalau kita setiap subuh itu, di antara zikir wirid yang diajarkan guru-guru kami adalah Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Otomatis ya, enggak melupakan saudara muslim yang lain, mukmin yang lain, insyaallah. Minta nomor WA-nya Pak Habib Novel. Oh, nomor WA saya itu di-share kok. Cari aja di YouTube banyak itu, cari juga di googling, insyaallah dapat ya. Atau tanya sama admin ya, tanya sama admin. Gimana nomor WA-nya Habib Novel, tanya sama admin ya. Tuh kalau mau order buku juga ke admin juga sama itu ya, order buku juga ke admin, tanya juga kepada admin tuh. Nah ini saya mengoperasikan sendiri nih ya, tanpa operator. Orang nanya, Habib Novel tim IT-nya berapa? Nih sendiri nih ya, one man show. Sendiri tuh 0811 281 4111. Itu kalau via admin nanti akan lebih cepat dijawab. Kalau via saya, nomor saya 081 22 80 60916. Tapi ya enggak tahu dijawabnya kapan karena yang masuk ribuan WA ya, ribuan WA. Ikhwani rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan. Selagi sehat, kuat, sempat, mari bekerja, berdoa biar manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Suwanto. Ya, bagus nih kalimatnya. Selagi sehat, kuat. Cuman ada tambahan dari saya. Enggak pakai kata selagi. Enggak pakai kata selagi. Karena walaupun enggak sehat, ya, walaupun enggak kuat, kita tetap harus bekerja dan berdoa, ya, dan terus memberikan manfaat dunia akhirat. Jadi kondisinya apapun, keadaannya apapun tuh seorang mukmin akan manfaat. Walaupun kita lihat ada ulama-ulama yang sakit ya, tergeletak, terbaring di ranjang, tapi manfaat, ya, memberikan manfaat. Yang datang menjenguk dapat manfaat, yang jauh dapat manfaat. Keberadaan kita harus manfaat dimanapun berada, insyaallah. Mojokerto, doakan saya Habib biar bisa buka usaha yang sukses, amin. Oh insyaallah, doakan itu paling senang saya. Semoga yang minta doa usahanya sukses, saya tambahin barokah. Ya, sukses kalau tidak berkah bahaya itu. Barokah, selamat dunia akhirat, rezeki melimpah dari segala arah tanpa susah payah dan tidak mendatangkan masalah sampai ke jannah, amin. Insyaallah. Nah, ikhwani rahimakumullah. Syukur bahagia tanpa henti, optimis bikin hidup lebih hidup. Nah, ini Nasrulandriyanto. Optimis bikin hidup lebih hidup. Betul. Orang kalau optimis tuh hidupnya akan lebih hidup. Seperti saya nih. Saya ini insya Allah sangat optimis. Nah, contoh ya, ini bangun tanahnya masih hutang, ya, kemudian material masih hutang juga. Sabtu besok harus bayar 200 juta, duitnya baru ada beberapa juta. Tapi ya tukang harus tetap kerja. Kemudian ya tetap bangun, kemudian ini tetap ceramah, ya tetap ngajar, insya Allah, dan selalu harus beraktivitas ngasih manfaat. Optimis, ya optimis jadi kita semangat. Insya Allah Sabtu selesai, belum Sabtu juga udah selesai. Urusan ini akan beres, ya ini akan beres. Optimis, ya kalau belum beres ya akan beres pokoknya. Terus begitu, dirinya harus disemangati ya, disemangati. Nanti hidupnya akan jadi lebih hidup. Orang yang optimis itu nanti jarang tidur, sedikit tidur ya. Ya, sedikit tidur, semangat. Jadi karena optimis terlampau banyak itu energi yang dia di tubuhnya, dia pengen terus beraktivitas.
pengen terus memberikan manfaat. Makanya kita lihat para pembesar para pembesar itu jam tidurnya sedikit. Walaupun sudah punya uang triliunan, ya para pembesar itu jam tidurnya sedikit. Kenapa? Karena merasa rugi saya kalau tidur. Ya kalau tidur saya rugi. Alhamdulillah live streamingnya sudah harus saya akhiri. Adzan zuhur. Saatnya kita beraktivitas lagi. Jangan lupa ikhwani rahimakumullah, kalau mau pesan buku bisa ke admin itu yang seperti tertera di layar monitor. Kalau yang pengen ikut andil majelis ya, bisa donasi majelis ke nomor rekening yang tertera di layar monitor ya. Insyaallah barokah ya, insyaallah barokah, insyaallah manfaat untuk semuanya. Dan saya doakan antum semua semakin sehat, semakin manfaat, semakin barokah, panjang umur fi taatillah, dan saya juga mendapatkan yang sama. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Ini dari Mabes Ar-Raudhah Surakarta, Majelis Ar-Raudhah binaan asuhan saya. Dari ruang untuk live streaming saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.